Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ketika para penghuni surga bertanya kepada para penduduk neraka Sakor, kenapa kamu masuk neraka? Sakor yang notabene ini neraka yang dikhususkan bagi mereka yang pada saat diturunkan itu adalah sampai membuat Muhammad itu berhenti dari istirahatnya, dibangunkan oleh Allah, sehingga membuat umat muslim hidup dalam begitu banyak kesusahan. Padahal kalau ditilik kamu itu adalah pemeluk agama Islam. Kamu itu adalah salah satu dari banyak manusia yang akhirnya hatinya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Lalu kemudian dijawab oleh penduduk neraka Sakor bahwa kami dahulu termasuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Ini adalah salah satu bukti bahwa betapa susahnya manusia itu untuk melaksanakan kewajibannya, hubungannya dengan Allah. Makanya Allah kan langsung menjawab lewat dunia kuantum ini kelak bahwa engkau masuk itu terlepas dari hubunganmu dengan manusia, aku tidak urusin dulu, urusannya dengan aku dulu. Kalian tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Jadi sudah terbukti juga bahwa ketika Rasulullah menyiarkan Islam juga banyak umatnya juga yang belum bisa menerima dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat. Karena dari segi etika waktu ini kan waktu diturunkannya ketika waktu Nabi sedang menyiarkan Islam. Begitu. Jadi jangan heran ketika sekarang ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai banyak yang mengeluh susahnya mengajak umat untuk melaksanakan sholat. Dan di zaman Nabi juga sama kasusnya. Bahkan banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa banyak juga orang-orang munafik yang hanya ingin mengambil keuntungan dari Islam. Jadi jangan kaget. Dan kita juga sebagai umatnya juga harus menerima begitu luar biasa para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib untuk selalu gencar agar kita itu jangan pernah meninggalkan sholat. Karena jelas ketika engkau memutuskan untuk tidak mau melaksanakan sholat, maka namamu mungkin saja sudah masuk kategori untuk masuk neraka Sakor. Begitu. Jurang yang sangat dalam yang tidak ada batas ujungnya, manusia dimasukkan semua ke dalam situ dengan kobaran api, berjipun, berangkat untuk ke ujung jurang, begitu sampai ditendang lagi oleh para malaikat yang melayang 19 malaikat. Ini kan ajaib yang sangat pedih. Karena sekali lagi sholat itu bukan Allah yang membutuhkan, manusia yang membutuhkan. Namun sebagai kewajiban Allah itu sebagai Tuhan yang maha besar, kewajibannya adalah untuk memberikan arahan, memberikan tuntunan, memberikan pendidikan kepada umat Rasulullah.
sampaikan bagi yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi mereka tidak mau melaksanakan sholat. Etikanya itu adalah namanya mungkin terpampang di neraka sakor begitu. Kadang-kadang lanatullah membisikkan begini, biar saya tidak sholat, biar saya tidak melaksanakan kewajiban sholat, tapi saya melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu tuh salah satu jurus mautnya lanatullah seperti itu. Padahal tidak ada salahnya juga, selain dia berbuat baik, dia juga melaksanakan sholat. Maka dia sampai ada kata-kata bahwa saya tidak perlu melakukan sholat karena saya sudah berbuat baik. Makanya kalau ada budayawan atau siapapun itu yang mengaku dia salah satu poros yang tidak mau melaksanakan sholat, maka jangan salahkan juga jika para ulama, para ustadz, para habib selalu memberikan dorongan bahwa itu hal yang salah. Tidak ada salahnya juga engkau berbuat baik juga akan melaksanakan sholat. Dan ketika engkau melihat orang yang jahat melaksanakan sholat, itu ada unsur ketika dia sadar, dia cepat menuju kepada Allahnya, daripada ketika dia berbuat jahat dia tidak melaksanakan sholat. Sentuhan Allah itu jauh. Maka tidak ada salahnya baik engkau berbuat baik, baik engkau tidak berbuat baik. Melaksanakan sholat itu suatu keharusan, kewajiban, karena manusia membutuhkannya. Dan insya Allah nama kita tidak mungkin tercantum di neraka sakor. Begitu intinya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah baik engkau seorang penjahat, baik engkau seorang yang baik, tidak ada salahnya engkau melaksanakan sholat. Bagi penjahat, ketika dia sadar, dia cepat menuju ke arah kebaikannya, cepat daripada dia tidak melaksanakan sholat. Dan bagi seorang yang baik melaksanakan sholat, insya Allah ketika kesadaran untuk kejahatannya datang, itu ada bentengnya. Maka sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan yang bisikan Lanatul yang paling tajam kan, alah lihat itu si Fulan tiap hari sholat, tapi setelah sholat kerjaannya korupsi, setelah sholat kerjaannya gibah, setelah sholat kerjaannya selalu menjelek-jelekan orang lain. Ya nggak apa-apa, dia sudah menjalankan keburukan, tapi kewajiban hablun minallahnya itu tetap dia jalankan. Itu hak prerogatif dia. Ngerti nggak? Hidup ini adalah permainan. Kita sedang melaksanakan permainan, apakah itu permainan buruk atau baik. Begitu. Itu hubungannya dengan manusia hablum minannas. Dan Allah tidak mempedulikan itu sebenarnya. Ketika hubungan kalian dengan Allah itu baik, maka permainan apapun engkau hubungannya dengan manusia itu nanti Allah yang akan mengurusi. Begitu. Jadi emang bisikan Lanatullah itu luar biasa. Kalau tidak sadar, kita akan merasa diri yang paling poros kebenaran. Gak apa-apa saya tidak melaksanakan sholat, saya berbuat baik, daripada saya berbuat jahat tapi saya melaksanakan sholat. Padahal itu hubungannya gak ada. Baik engkau jahat, baik engkau baik, tetap sholat. Tetap sholat. Itu hubungan yang sangat dianjurkan oleh Allah untuk kebaikan manusianya. Allah tidak ada keuntungan sama sekali dengan sholat dari manusia, tapi manusia membutuhkannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin.